Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pengendara motor bersenjata tajam mengamuk dan melukai warga di Jalan Raya Kerobokan. Siasati mahalnya harga telur, pembuat kue di Bangli mengecilkan ukuran produk kue. Kebakaran pusat jajanan serba ada di Jalan Pulau Moyo, Denpasar, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan pusat jajanan serba ada di Jalan Pulau Moyo, Denpasar, akhir pekan lalu. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar kemudian datang ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu 1 jam. Seorang buruh bangunan tewas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter di Nusa Dua Badung akhir pekan lalu. Usai menerima laporan, petugas Basarnas diterjunkan ke lokasi kejadian. Dengan menggunakan peralatan khusus, anggota Basarnas Bali turun ke dasar sumur sedalam lebih dari 20 meter. Petugas melakukan observasi guna memastikan lokasi korban di dasar sumur. Tim Basarnas kembali menurunkan 1 orang petugas untuk mempercepat pengangkatan korban. Setelah berhasil menemukan korban, petugas kemudian menarik jenazah ke atas dengan menggunakan peralatan khusus. Udah. Terus. Kasus pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Polisi menangkap 2 tersangka pembunuh karyawati sebuah bank di Bali yang mayatnya ditemukan di Jemberana beberapa hari lalu. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan mendalam polisi untuk menangkap pembunuh I Gusti Agung Mirah Agung Lestari. Polisi membekuk tersangka Nova Sandi Prasetya dan Rahman di sebuah lokasi di Provinsi Lampung. Petugas menembak bagian kaki salah satu tersangka karena melawan saat akan ditangkap. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka Nova Sandi Prasetya merupakan kekasih dari korban Gusti Agung Mirah. Tersangka membunuh bersama rekannya Rahman untuk menguasai mobil korban yang dijual seharga 25 juta rupiah di Boyolali, Jawa Timur.
Jalan Raya Rombongan. Seorang narapidana yang baru keluar dari lapas Kerobokan ditangkap polisi karena mencuri motor. Tersangka Bayung Oktavian kembali menghuni sel tahanan setelah bebas pada HUT kemerdekaan 17 Agustus lalu. Ia dibekuk polisi karena mencuri motor yang diparkir pemiliknya di lapangan Puputan Denpasar. Tersangka mengaku mencuri karena tidak memiliki uang setelah bebas dari lapas. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Tuku Umar, Denpasar pada hari Selasa lalu. Perampokan ini cukup mengejutkan warga karena terjadi pada pagi hari. Pelaku yang memakai helm dan masker mengancam pegawai dengan golok dan mengikat tangan korban. Pelaku kemudian menguras isi berangkas berisi uang jutaan rupiah dan akhirnya kabur. Polisi yang tiba di lokasi pasca perampokan melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan korban serta saksi. Sepasang suami istri nekat mengedarkan ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pasangan suami istri, Gede Iskandar dan Neha, hanya tertunduk lesu saat ditangkap petugas Reserse Narkoba Polresta Denpasar. Kedua tersangka merupakan pengedar ganja yang dikendalikan oleh bandar asal Sumatera Utara. Gede dan Neha dibekuk di kosnya di Jalan Pemuda Renon, Denpasar pada 12 Agustus lalu. Mereka merupakan kurir yang mengedarkan ganja berdasarkan perintah bandarnya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 15 plastik klip ganja seberat 283 gram. Kebakaran melanda beberapa bangunan warga di Banjar Kajakau, Desa Adat Abian Base, Gianyar pada hari Selasa lalu. Kobaran api diketahui bersumber dari salah satu rumah warga yang menghanguskan balai dangin, gudang alat-alat upacara, serta kamar tidur. Api juga merambat ke beberapa rumah warga lainnya. Musibah yang menimbulkan kerugian ratusan juta ini diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Atap 3 ruang kelas di SD Negeri 1 Gadung Sari
Selebadak Timur Tabanan roboh pada hari Selasa lalu. 3 ruangan kelas tersebut tidak digunakan sejak 6 bulan lalu karena kondisinya tidak layak dan berbahaya. Selama ini, siswa belajar di emperan kelas dan sebagian meminjam ruangan PAUD. Bangunan sekolah ini berdiri pada tahun 1951 dan sempat direnovasi beberapa kali. Dari hasil pemeriksaan sementara, dipastikan atap ruang kelas roboh akibat diguyur hujan lebat. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.